sistem penerimaan murid baru tahun 2026 karena banyak sekali perubahan-perubahan, sehingga dengan hadirnya anak-anakku SMP MTS yang hari ini insya Allah akan menerima sosialisasi perdana juga yang mungkin secara langsung akan diberikan oleh SMA Negeri 2 Kota Malang, karena sekolah yang lain insya Allah belum ada yang mengundang secara langsung untuk menerima sosialisasi tentang SPMB. Karena saya baru hari Kamis kemarin seluruh kepala sekolah diundang untuk rapat mengikuti sosialisasi di Surabaya, dan kemarin kami juga mengirimkan operator, sehingga kalau hari ini SMA Negeri 2 Kota Malang itu bisa melakukan sosialisasi SPMB, berarti ini adalah sekolah SMA negeri perdana yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, dimanapun nanti anak-anakku akan mendaftar, tidak harus di SMA 2, minimal tahu berapa daya tampung, kemudian tanggal-tanggal penting, dan bagaimanakah mekanisme mulai dari pengambilan PIN, pendaftaran, sampai nanti daftar ulang dan dinyatakan diterima. Saya mengikuti kegiatan mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di slide-nya ada 98 slide, kami gabung-gabungkan, kami ringkas hanya menjadi kurang lebih 22 slide. Tidak satu untuk pelaksanaan SPMB tahun 2026, karena ada beberapa hal yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Utamanya adalah pengambilan nilai TKA. Jadi mulai sekarang tahun ini nilai TKA yang kemarin dikerjakan oleh Putra Putri Bapak Ibu yang anak-anak kelas 9 ya, hari Senin Selasa kemarin TKA ya. Ada Senin Selasa, ada yang Rabu Kamis ya. TKA itu nanti nilainya digunakan untuk seleksi masuk SMA Jawa Timur ya. Jadi ini aturan ini bukan untuk SMA 2 saja, tetapi untuk SMA se-Jawa Timur. Aturannya sama. Ini tujuannya memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga sekolah yang berdomisili tidak jauh dari satuan pendidikan. Kalau 2 tahun lalu masuk sekolah itu dekat-dekatan rumah, ya. Rumahnya belakang sekolah, nempel misalkan di belakang SMA 2, nilai rapotnya misalkan 60 semua, pasti masuk. Tetapi mulai tahun kemarin wilayah itu hanya untuk membatasi murid daftar ke sekolah, tetapi seleksinya tetap berdasarkan nilai rapot dan indeks sekolah. Tapi tahun-tahun ini nanti ditambah itu ada mencari murid baru dengan prestasi akademik rata nilai TKA. Terus memberi kesempatan bagi murid dari keluarga tidak mampu. Tetap dari tahun ke tahun sekolah ya, Provinsi Jawa Timur menyediakan pagu bagi keluarga tidak mampu atau pasti, baik yang keluarga tidak mampu yang mungkin secara akademik tidak bagus, ada juga dari keluarga tidak mampu yang secara akademik bagus, ada jalur tersendiri dengan catatan nilainya minimal 85. Jadi secara detail kami jelaskan. Ini perubahan ya. Perubahan untuk tahun sekarang, kalau dulu jalur domisili itu di tahap terakhir. Tahun kemarin tahap 1 adalah jalur prestasi akademik, jalur lomba-lomba, jalur pindah tugas, jalur keluarga tidak mampu. Sekarang yang didahulukan adalah jalur domisili. Kenapa kok jalur domisili didahulukan ya? Tahun kemarin itu untuk warga sekolah yang di sekitar yang mungkin nilainya bagus ya, ini tidak bisa masuk karena kuotanya sudah penuh. Nah, sekarang domisili ini didahulukan. Jadi nanti ada rayon ya, seperti biasanya. Cuma kalau tahun sekarang domisili itu seperti tahun kemarin daftarnya hanya boleh di dalam rayon. Kalau tahun kemarin rayonnya SMA 2 itu SMA 4, SMA 2 dan SMA 5. Rayon 4, 2, 5. Jika untuk
wilayah kemarin itu wilayah yang masuk itu wilayah Gadang, ya, terus daerah sekitar sini, Projen, ya, pasar Bong Arang itu bukan wilayahnya SMA 2. Nanti secara detail resminya wilayahnya atau bagian rayonnya akan diinformasikan pada saat mendekati pendaftaran. Pada saat mendekati pendaftaran. Jadi yang berubah adalah jalur domisili dulu, baru jalur afirmasi, mutasi, prestasi lomba. Termasuk prestasi lomba ini, seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, untuk anak-anak yang peringkat 1, 2, 3, kalau kepingin daftar ke SMA 2 nanti difasilitasi. Difasilitasi berarti daftarnya melalui tahap 2, jalur prestasi lomba. Apakah tidak boleh daftar tahap 1? Boleh, daftar tahap 1 dulu, nanti kalau tidak diterima baru daftar tahap 2 yang punya sertifikat juara Semandaka. Kemarin kita mengadakan Semandaka Voli, juara 1, 2, 3 itu kami fasilitasi kalau mau sekolah SMA 2 termasuk yang hari ini. Tetapi silakan ikuti tahap 1 dulu. Terus perubahan komponen pemeringkatan. Kalau tahun kemarin itu selain rapor itu 60% dan indeks sekolah 40%. Dari mana indeks sekolah? Indeks sekolah itu berasal dari nilai rapor alumni SMP yang sekolah di SMA. Contoh misalkan SMP 2. SMP 2 ini yang sekolah di SMA 2, nilai raportnya semester 1 dan 2 itu bagus atau tidak? Kalau alumninya SMP 2 nilainya bagus semua, maka indeks SMP 2 di SMA 2 ini baik. Tetapi kalau alumni SMP 2 ini sekolah di SMA 2 nilai raportnya jelek, maka indeks SMP 2 di tahun sekarang itu jelek. Nah, tetapi tahun sekarang tidak, indeks sekolah sudah tidak dipakai berdasarkan rapor lulusan, tetapi menggunakan nilai TKA 40% dan itu standarnya sama. Se-Indonesia tolak ukurnya sama, sehingga itu lebih adil. Kalau hanya rapor saja kan nilainya SMP, misalkan SMP 1 untuk dapat 80 dengan SMP X, ya standarnya agak sama, sehingga pada saat seleksi bobotnya sama. Sekolah X dengan sekolah Y ini 80 bobotnya sama, meskipun prosesnya berbeda, sehingga ada nilai TKA ini. Jadi ada TKA nanti 40%. Ini daya tampungnya berubahnya jalur domisili 35% dibagi menjadi reguler lulusan tahun 2029, 2026 itu 19%. Jadi yang lulusan tahun sekarang untuk domisili itu 19%. Masih diberi kuota untuk lulusan tahun kemarin itu hanya 1%. Nah terus indeks prestasinya diambil dari mana? Diambil dari indeks prestasi PPDB yang tahun kemarin. Karena yang lulusan tahun kemarin tidak ada TKA, maka indeks prestasinya diambilkan dari indeks prestasi PPDB tahun kemarin sekolah asal. Kalau yang lulusan tahun ini diambilkan dari nilai TKA 19%. Terus ada domisili sebaran, ini 15%. Artinya sebaran ini untuk kelurahan, domisili tadi berdasarkan kelurahan katanya. Untuk kelurahan-kelurahan yang istilahnya blind spot, ya, jauh dari sekolah. Contoh kalau Kabupaten Malang itu Tajingan itu kan susah kemana-mana, ke Malang ya jauh, terus ke kabupaten juga jauh. Atau yang dari sebelah barat Wakir, ya, Wakir itu mau ke SMA Bulu Lawang ya jauh, mau ke Panjang ya jauh, dekatnya ya ke SMA Kota. Nanti ada sebaran, sebaran atau perbatasan atau daerah kota mana aja.
yang daerah Sukun, ya. Sukun itu kan nggak ada SMA-nya, atau daerah dekatnya Arjosari itu tidak ada SMA-nya, jika nanti ada daerah sebaran difasilitasi dengan kuota 15%. Terus untuk afirmasi 30% terdiri dari keluarga tidak mampu, 13% murni keluarga tidak mampu dibuktikan dengan KIP terus PKH atau sejenisnya. Tetapi untuk keterangan tidak mampu tidak boleh. Jadi harus ada kartu bantuan dari pemerintah, KIP, PIP, PKH atau dari pemerintah daerah, ya, kartu keluarga sejahtera, ya, itu boleh digunakan. Tapi kalau KIS itu tidak boleh, karena sekarang KIS itu kan sama dengan BPJS. Ya, semuanya punya kartu KIS. Ya, saya pun juga punya. Kalau dulu saya kartunya Askes, sekarang ya kartunya KIS sama dengan masyarakat umum. Itu tidak boleh digunakan untuk daftar jalur keluarga tidak mampu atau surat keterangan tidak mampu, itu tidak boleh. Ya. Terus anak buruh dari keluarga tidak mampu, ya, ada kuotanya tersendiri. Jadi misalkan ada yang buruh pabrik, kan pasti punya anggota perserikatan, itu bisa digunakan untuk daftar afirmasi. Disabilitas ringan, ya. Karena kalau disabilitas berat, sekolah tidak ada tenaga pengajarnya. Kalau disabilitas ringan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tenaga ahli. Ini afirmasi nilai akademik keluarga tidak mampu. Ini nanti rata-ratanya 85 baru boleh ikut afirmasi akademik. Mutasi orang tua ini 5% dibagi menjadi 2 kelompok. Mutasi orang tua 3%, anak guru dan tenaga kependidikan. Ya. Kenapa ada kuota anak guru? Ya. Anak guru ini kan kompeni murid banyak. Ya. Masa anaknya sendiri yang di sekolah masih bingung. Jadi ada kuota 2% untuk anak guru dan tenaga kependidikan, dan dianjurkan mendaftar di sekolah orang tuanya. Untuk pindah tugas ini pindah tugas antar kota, tidak bisa misalkan saya guru SMA 2 terus pindah tugas ke SMA 10, terus mendaftar jalur pindah tugas boleh, atau saya dinas di Polsek Kadung Kandang terus dipindah ke Polsek Binoyo terus daftar pindah tugas nggak boleh. Pindah tugas itu untuk yang pindah antar kabupaten kota atau dari kabupaten ke kota atau di luar provinsi, dari Jakarta terus ke Malang, itu boleh ikut daftar pindah tugas. Prestasi lomba ya, yang non akademik 3%, non akademik itu ya lomba olahraga, voli dan sejenisnya. Kalau akademik lomba-lomba OSN seperti ini boleh. Ya. Nilai yang terbaik adalah nilai lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah, USNK, USNP, USN nasional, itu boleh. Itu nilainya lebih tinggi dibanding OSN yang diselenggarakan oleh tingkat sekolah. Itu ada bobotnya nanti. Terus yang jalur prestasi akademik SMA 25%. Ini 24% untuk lulusan tahun 2026, 1% untuk lulusan tahun sebelumnya. Lulusan tahun sebelumnya boleh daftar kalau ada surat mengundurkan diri dari sekolah asalnya. Misalkan saya sudah sekolah di SMA Waikasin, mau ikut daftar di sekolah negeri, maka harus ada surat pengunduran diri ditandatangani oleh kepala sekolah asalnya. Jadi kalau saya mau daftar SMA negeri, maka saya harus mengundurkan diri ditandatangani kepala SMA Waikasin, baru bisa daftar PPDB SMA negeri. Kalau tidak, nggak bisa. Nah, ini salah satu komponennya menggantikan nilai sekolah, nilai TKA. Sekali lagi, karena sudah berjalan nilai TKA-nya nggak usah dipikir.
Untuk yang masih kelas 8 berarti dipersiapkan tahun depan nilai TKA itu pasti digunakan untuk masuk SMA. Bisa jadi prosentasenya lebih tinggi. Kalau sekarang 40% bisa jadi tahun depan bisa 50% atau dibalik, raportnya 40%, TKA-nya 60%. Bisa jadi seperti itu. Sama dengan SMA. SMA itu ke perguruan tinggi tahun ini belum wajib TKA dipakai. Tahun depan bisa jadi TKA wajib digunakan untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi. Persyaratan ya usia maksimal 21 ya. Kalau lebih dari 21 ini disarankan ikut PKBI ya. Atau dulu kejar paket ya. Kalau SMA tidak boleh. Menyelesaikan raport kelas 9 dibuktikan dengan kalau belum ada surat keterangan lulus atau ijazah, tak usah bingung pakai SKL ya, surat keterangan lulus. Meskipun tidak ada nilai ijazahnya tidak apa-apa. Jadi ada surat keterangan lulus dari sekolah asalnya. Biasanya kalau waktu setelah pengumuman itu pasti sekolah akan menerbitkan surat keterangan. Kalau belum pengumuman lulusan berarti minta ke sekolahnya surat keterangan bahwa yang bersangkutan ya, namanya ini telah menjadi murid kelas 9 dan telah menyelesaikan semester 1 sampai semester 6 serta mengikuti ujian sekolah. Seperti murid kami SMA itu yang diterima SNBP belum pengumuman lulusan, tapi perguruan tinggi meminta surat kelulusan, surat keterangan lulus. Maka kami ganti surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti ujian sekolah dan telah mengikuti TKA. Itu bisa digunakan untuk daftar ulang. Nah ini kakak diterbitkan 1 tahun sebelumnya. Kalau pendaftarannya tanggal 11 Juni, maka kakaknya paling lambat diterbitkan tanggal 10 Juni 2025. Kalau diterbitkan 12 Juni 2025 maka tidak bisa. Berarti tidak bisa sekolah Pak, bisa tapi dengan ada catatan klausul tertentu. Nanti kami jelaskan. Jadi kakaknya ini 1 tahun sebelum tanggal 11 Juni 2026. Nah, jika terus kakaknya harus ada orang tua yang di dalamnya, tidak bisa misalkan kalau dulu untuk ngakali ya, untuk ngakali supaya dekat dengan sekolah, maka anaknya dititipkan ke saudaranya. Itu bisa. Kalau sekarang harus ada orang tuanya di dalamnya. Jadi kalau misalkan saya pindah ke kakaknya Suparjo, maka bapak saya pun juga harus ada yang ikut di situ, meskipun statusnya bukan kepala keluarga, statusnya bisa menjadi anggota boleh. Ini syarat wajib. Ya. Dalam hal perbedaan nama orang tua ini boleh. Ya. Kalau ada perubahan boleh jika orang tuanya meninggal atau orang tuanya bercerai, itu boleh perubahan kakak, tetapi wajib menunjukkan kakak yang lama. Misalkan bapaknya meninggal, biasanya kan kakaknya untuk ngurus BPJS supaya nggak bayar lagi, itu kan ngurus kakak baru. Boleh, meskipun kakaknya terbitan tahun 2006 boleh, tetapi wajib melampirkan fotokopi kakak yang lama, karena kalau yang aslinya sudah diminta. Nih, perubahan kakak dalam kurun waktu kurang 1 tahun ini terjadi pindah dalam satu keluarga, boleh. Karena pindah rumah boleh satu keluarga, meskipun kakaknya baru 1 minggu sebelum PPDB boleh, tetapi syaratnya harus pindah satu keluarga, tidak boleh pindah bapaknya sama anaknya yang mau sekolah saja, nggak boleh. Jadi satu keluarga boleh pindah jika kakaknya baru. Ini jadwalnya ya. Ngedit rapor oleh operator SMP sudah mulai tanggal 11 sampai 19 Mei, berarti mulai besok itu operator SMP sudah memasukkan nilai
rapotnya putra-putri dengan mulai kelas semester 1 sampai semester 5. Terus nanti pengambilan PIN ini dimulai tanggal 28 Mei. 28 Mei sampai 9 Juni. Nanti pengambilan PIN-nya online. Untuk verifikasi nanti di dalam Bapak Ibu setelah ngambil PIN nanti sudah ada tempat verifikasinya di SMA mana, tanggal berapa, jam berapa. Kalau tahun kemarin tidak ada tanggalnya, tidak ada jamnya, pokoknya Bapak Ibu langsung ke SMA terdekat. Sekarang untuk menghindari antrian seperti di Surabaya, kalau kemarin antrian di Surabaya untuk verifikasi PIN itu orang tua berangkat mulai subuh, ya, sudah antri. Nah, sekarang sudah ditentukan setelah ngambil PIN, saya harus verifikasi ke SMA, SMK mana, ada yang SMA, ada SMK sama saja. Jam tanggal berapa, jam berapa itu sudah ada di pada saat ngambil PIN. Latihan pendaftaran, terus untuk yang mau ke SMK harus ada surat kesehatan, harus ada surat kesehatan. Pelaksanaan tahap 1 tanggal 11 sampai 12 Juni. Tahap 1 jalur domisili. Nah, jalur domisili itu tanggal 11 sampai 12 Juni. Daftar ulangnya tanggal 13 Juni. Pada saat verifikasi wajib membawa berkas-berkas yang diupload pada saat mengambilkan PIN, KK, fotokopi, yang lain-lainnya yang pada saat diupload, KIP atau apa sesuai dengan jalur yang didaftarkan. Tahap 2, jalur afirmasi tanggal 17 sampai tanggal 18. Yang sudah diterima di tahap 1 tidak bisa daftar di tahap 2 meskipun tidak daftar ulang. Jadi saya misalnya diterima karena nggak sesuai sekolahnya, saya nggak daftar ulang. Apakah bisa daftar tahap 2? Nggak bisa. Maka dia kesempatan daftar ke sekolah negeri sudah selesai. Jadi artinya kalau diterima ya dimasuki, kalau nggak dimasuki berarti ya sekolah swasta. Jadi sudah dikunci, tidak bisa daftar di tahap berikutnya. Tahap ketiga ini prestasi nilai. Jadi prestasi nilai baik tahap pertama ini, ya, tahap pertamanya domisili. Domisili itu membatasi wilayah daftar, tetapi seleksinya tetap nilai rapor dan nilai TKA. Nilai rapornya 60%, nilai TKA-nya 40%. Ya, tetap itu. Yang tiga nilai TKA, ya, nilai akademik ini ya sama, rapor 60%, TKA-nya 40%. Kalau ini tidak dibatasi wilayah, tetapi tetap rayon. Satu boleh di luar rayon, yang dua wajib di dalam rayon. Jalur 4 itu khusus SMK, yang mau ke SMK. Jadi kalau sudah ada tahap 1, 2, 3 tidak diterima, kesempatannya ada di SMK atau ke sekolah swasta. Pengambilan PIN, ya mulai tanggal itu dilakukan 1 kali. Jadi kalau sudah tidak PIN sekali dibuat daftar tahap 1, 2, 3, 4 boleh selama tidak diterima, kecuali yang mengambil jalur pindah tugas. Yang mengambil jalur pindah tugas kesempatannya hanya di tahap 2 saja. Tahap 1 tidak bisa daftar, tahap 3 tidak bisa daftar. Kalau kepingin daftar berarti kembali lagi ke kakaknya. Misalkan saya orang Surabaya pindah tugas ke Malang, daftar di Malang tidak diterima pindah tugas, maka kesempatan daftar di tahap kedua dan ketiga, maka saya daftar sesuai dengan kakak saya di Surabaya. Di Malang tidak bisa. Dokumen, ya validasi dokumen wajib dilampirkan. Jadi pengalaman 2 tahun yang lalu ya terjadi perbedaan nilai rapor, maka mulai tahun kemarin pada saat verifikasi wajib menyerahkan fotokopi rapor dan fotokopi TKA. Ya. Karena yang menginputkan kan operator SMP. Ya. Pada saat diverifikasi kalau nilainya ternyata tidak sama, maka wajib menyerahkan. Kalau 2 tahun yang lalu hanya menunjukkan, mulai tahun kemarin wajib menyerahkan fotokopi rapor dan menunjukkan yang asli. Ditambahnya domisili 35%, afirmasi SMA 30%, nilai prestasi, jalur prestasi akademik SMK banyak 65% kuotanya.
Nah ini, jadi yang pertama jalur domisili ini dalam rayon. Jadi boleh memilih 3 sekolah, tapi dalam rayon, tidak boleh memilih di luar rayon. 3 sekolah, kalau tidak diterima di sekolah pertama, turun kedua, 2 tidak diterima, turun ketiga. Kalau 3 tidak diterima berarti ikut tahap kedua. Nanti kedua tidak diterima, tahap ketiga. Tahap kedua, jalur afirmasi tidak tugas itu hanya boleh pilih 1 sekolah, langsung dituju. Misalkan yang jalur prestasi akademik yang pakai sertifikat juara Semandaka atau Semandaka mau daftar SMA 2 hanya milih SMA 2 saja, tidak bisa pilih ke SMA lain. Yang dari luar kota boleh ikut daftar tahap 2. Kalau tahap 1 yang dari luar kota tidak boleh, kecuali yang masuk dalam area sebaran. Misalkan karena dari SMP Bulawak, SMP Wakil, ini kalau masuk sebaran bisa daftar tahap 1. Kalau tidak bisa berarti ikut yang tahap 2. Cuma pilih langsung 1 sekolah. Yang tahap ketiga, nilai prestasi akademik. Nah, ini boleh pilih. Pilihannya ketiga, yang 1 di dalam di luar rayon, yang 2 di dalam rayon. Jadi yang rumahnya misalkan Dampit, saya aslinya Dampit, mau sekolah ke Malang berarti 1 milih SMA 2 boleh. Yang 2 berarti harus di kabupaten. Kabupatennya berarti antara SMA Dampit atau SMA Duren. Ya, boleh yang dari luar kota untuk jalur tahap nilai akademik. Cuma 60% nilai rapot, 40% nilai DKA. Yang ketiga ini adalah proses terakhir SMA. Kalau tidak diterima berarti yang SMK. Kalau ada pagu yang tersisa karena tidak daftar ulang, nanti ada pemenuhan pagu. Pemenuhan pagu diambilkan dari pendaftar jalur prestasi akademik tahap 3 yang peringkat di bawahnya yang diterima secara sistem. Jadi ada misalkan di SMA 2 terakhir ada yang tidak daftar ulang 4, maka diambilkan dari tahap ketiga yang 4 peringkat terbawah setelah terakhir yang diterima. Ini gambaran pagunya SMA 2. Domisili reguler itu 19%, itu 68 siswa kurang lebih. Terus domisili reguler lulusan sebelumnya 1%, 4 siswa. Domisili sebaran lulusan 2026 15%, 54. Kalau yang lulusan sebelumnya tidak ada daftar, maka pagunya dimasukkan ke dalam reguler lulusan tahun 2026. Misalkan SMA 2 yang lulusan tahun lalu di Jakarta 4 ternyata tidak ada yang daftar, maka 4-nya ini dimasukkan ke pagu reguler. Terus yang tahap 2 keluar dari tidak mampu itu 47, afirmasi 25 anak, buruh 18, disabilitas 18, mutasi orang tua teknik 18, prestasi lomba 7, akademik dan non akademik 11. Jika pagunya masih sisa tidak terpenuhi, maka sisa pagunya dialihkan ke tahap ketiga. Misalkan dari total 40% itu pendaftarnya kurang, ada sisa pagu 5, maka 5 ini dimasukkan ke tahap ketiga. Sehingga pada saat akhir selesai daftar ulang semuanya sudah terpenuhi. Pengumuman secara online sesuai jadwal di PPDB online sesuai dengan tahapannya pengumumannya. Daftar ulang, ya, daftar ulang ini wajib membawa berkas asli yang digunakan untuk daftar. Wajib membawa berkas asli. Kalau tidak asli, maka panitia boleh menolak. Kalau ada ketidaksesuaian data yang diupload sama yang asli, misalkan nilainya yang diupload 90, ternyata yang asli 80, maka sekolah boleh membatalkan meskipun sudah dinyatakan diterima, karena itu sudah ada pemalsuan data. Atau misalkan kakaknya kabupaten ternyata di PTI dialamatkan di Kota Malang, terus dicek ternyata tidak sesuai, maka sekolah boleh membatalkan pendaftaran diterima
dialihkan kepada perempuan pagi. 28 Mei pengambilan PIN. Sebelumnya rangkaiannya adalah tugasnya operator SMP sekolah masing-masing untuk menyebutkan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Ini beberapa ringkasan tentang hasil yang kami terima hari Kamis dan Jumat secara detail, maupun nanti kami upload di webnya sekolah Juknis secara detail. Lalu saya sampaikan di sini, waktunya bisa 2 sampai 3 jam dan akan selesai. Ini secara ringkasan yang penting-penting saja, poin-poin penting, mudah-mudahan bisa membantu memberi gambaran kepada adik-adik yang sudah kelas 9 untuk melanjutkan ke SMA tahun depan, ya, tahun ajaran depan. Kira-kira apa yang harus saya siapkan mulai sekarang? Maka rapotnya disiapkan, fotokopi, ya. Kakaknya tidak perlu dilegalisir ke Dukcapil. Bapak Ibu tidak perlu bingung legalisir, ya. Ijazah rapotnya pun juga tidak legalisir, tidak apa-apa, karena kan yang diupload di web itu kan yang asli, foto yang asli. Nanti jika ada kesulitan pada saat pengambilan PIN, Bapak Ibu putra putrinya boleh datang ke SMA 2, nanti dibantu oleh petugas. Kami menyediakan petugas yang membantu mensukseskan kegiatan SPMB SMA SMK Jawa Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab, ya, karena waktunya terbatas. Karena juga setelah ini diumumkan dan melaju ke final. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bu ini ada tambahan? Oke, ini satu pertanyaan ya yang bisa menjawab, ya. Untuk daftar SPMB, ya, syaratnya adalah KK, ya. Tanggal berapa maksimal KK diterbitkan, ya. 1 tahun sebelumnya berarti tanggal berapa? Tanggal berapa? 1 Juli 2025 kurang tepat, ya. Juli 2025, ya. Dan ya. Bapak Ibu, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.